warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to our channel MKMP Bahasa Inggris Kabupaten Magelang. Dan kali ini teman-teman kita selalu mengingatkan ini masih pandemi belum berakhir, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, kurangi mobilitas, walaupun kita ini mobile tapi tetap di rumah ya. Cuma ditemani ikan koi yang selalu indah. Iya, seru ya. Yuk, dan kali ini duo biru gue ini akan membawakan segmen baru dari Meta guys, yaitu obrolan santai tapi tetap berkualitas. Yes, itu dia. Nah, kita kali ini obrolan santai kita kali ini mau ngobrolin apa ya? Kayaknya gini ya. Saya tuh kok sering dengar teman-teman itu agak apa ya? Rasan-rasan apa bahasa Jawanya? Curhat ya, bolehlah curhat. Tentang kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri. Iya, itu kayaknya penyakit dari dulu itu. Gimana itu jalan keluarnya, Bu? Enaknya. Oh, betul. Jadi pengembangan diri. Pengembangan diri berarti diri kita harus mengembangkan, bukan berkembang ke samping. Tapi selalu mengembangkan pikiran kita, otak kita, agar senantiasa kita sebagai guru itu selalu profesional lagi. Nah, terus yang jadi masalah apa itu? Gini, keluhan teman-teman itu kebanyakan mereka sudah mengirim naskah mereka, tapi selalu banyak yang dikembalikan gitu istilahnya. Gimana itu sebetulnya? Dikembalikan artinya kembali mungkin karena salah atau bagaimana, sudah ke dinas. Ke dinas. Iya, jadi tapi ini dalam rangka mungkin mereka mengusulkan angka kredit gitu ya. Iya, I see. Nah, itu dia guys. Salah atau apa atau kurang apa begitu. Kemudian banyak kan teman-teman lalu terus lemes, kurang gairah lagi. Iya, nyerah. Itu dia masalahnya. Hopeless. Iya. Itu enaknya gimana? Baiknya gimana itu, Bang? Oke. Ini ya, tadi kan memang pengembangan diri itu memang hukumnya wajib lah bagi kita dan sebagai guru ya, supaya bukan berarti itu tuntutan atau apa, tapi itu memang kebutuhan karena pengembangan diri itu adalah suatu sarana buat kita untuk selalu mengembangkan diri sehingga kita akan lebih meningkat profesionalitas kita. Betul. Nah, jadi karena wajib ya kita memang harus wajib melaksanakan pengembangan diri. Nah, masalahnya teman-teman kita tadi mungkin ini kali ya, ketika mereka ingin mengajukan kenaikan pangkat atau upah atau PAK lah yang selama ini dikenal ya, itu kan memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to our channel MKMP Bahasa Inggris Kabupaten Magelang. Dan kali ini teman-teman kita selalu mengingatkan ini masih pandemi belum berakhir, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, kurangi mobilitas, walaupun kita ini mobile tapi tetap di rumah ya. Cuma ditemani ikan koi yang selalu indah. Iya, seru ya. Yuk, dan kali ini duo biru gue ini akan membawakan segmen baru dari Meta guys, yaitu obrolan santai tapi tetap berkualitas. Yes, itu dia. Nah, kita kali ini obrolan santai kita kali ini mau ngobrolin apa ya? Konten ini sangat pas ya. buat teman-teman. Saya tuh kok sering dengar teman-teman itu agak rasan-rasan apa bahasa curhat ya, bolehlah tentang walaupun dikembalikan untuk kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri. Iya, itu kayaknya dikembalikan dari dulu itu. Gimana itu jalan keluarnya, Bu? Enaknya. Menunjukkan jadi pengembangan diri cukup sekali dikembalikan. Pengembangan diri berarti diri kita harus mengembangkan, bukan berkembang ke samping. Tapi selalu mengembangkan pikiran kita, otak kita, agar senantiasa kita sebagai guru itu selalu profesional. Nah, terus yang jadi masalah kan ada dua. Gini, keluhan teman-teman itu pertama, ada 4 sih. Ada 4. Ada ini, kalau khusus untuk pengembangan dirinya itu mereka, tapi pertama, selalu
itu banyak yang dibalikan. Kemudian yang kedua itu kegiatan kolektif guru kita kan GMP ya kolektif jadi ini dalam rangka mungkin mereka apa bedanya antara itu kalau yang salah atau apa fungsional kurang yang pribadi ya kemudian banyak kan atau sesuai gimana ya nyerah kalau teman-teman mah dia hopeless apa ya itu enaknya gimana baiknya miten itu apa miten mengetahui diklat fungsional itu biasanya dari sertifikatnya itu teman-teman gampangnya oh kalau yang diklat fungsional itu yang ada jamnya itu kok nah gitu jadi seperti itu tapi MGMP kenapa MGMP itu bukan diklat fungsional karena MGMP itu kan tidak punya hak untuk melakukan kegiatan diklat jadi yang diklat fungsional itu hanya apa ya yang punya hak untuk melaksanakan diklat itu adalah lembaga-lembaga diklat makanya terus nanti sertifikatnya itu ada berapa jam minimal 30 jam nah paling rendah itu yang bisa melaksanakan seperti itu Kak diklat ya BIMTEK bimbingan teknis atau workshop itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau di Magelang seperti itu tapi di MGMP di sertifikat MGMP itu ada loh ada berapa jamnya itu apa itu kalau di MGMP itu sekarang istilahnya di sertifikatnya itu bukan jam tapi paket jadi per paket gitu paket ya? Iya jadi satu paket itu karena MGMP kan tidak punya hak untuk melaksanakan diklat jadi istilahnya kegiatan kolektif guru seperti MGMP ini nah MGMP ini kalau dulu memang dibuat jam itu ya tapi sejak ada Permenpan dan RB yang terbaru itu sudah tidak per paket satu paket itu minimal 3 kali pertemuan dan satu pertemuan itu minimal 3 jam nah satu paket ini itu nilainya 0,15 tapi ini dalam 1 tahun tidak hanya boleh cuma satu paket jadi nanti kan makanya MGMP itu ada programnya di setiap tahun itu ada beberapa paket kayak sekarang ini MGMP bahasa Inggris itu ada 4 paket jadi nanti nilainya 0,15 kali 4 berapa itu ya 60 belum 1 tapi tidak apa-apa memang ini cara kita mendulang nilai-nilai untuk pengembangan diri itu ya seperti ini memang harus kita mengikutinya atau kita tertinggal nah salut buat MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Magelang yang sudah punya ini channel jadi bukan hanya yang ikut MGMP aja tapi semua teman-teman yang sudah mau pensiun juga bisa sadar ternyata kemarin itu saya salah dalam menyusun laporan pengembangan diri nah kita kembali ke ini guys ke PD tadi terus gimana itu bentuknya atau isinya atau bagaimana jadi ketika kita mau membuat laporan jadi antara laporan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru itu ada sedikit perbedaan. Oh ya, one more thing. Jadi kegiatan kolektif guru itu termasuk IHT, in-house training di sekolah teman-teman semuanya. Saya yakin setiap sekolah itu pasti sudah ada IHT. Ya, setiap mungkin awal tahun atau bahkan setiap semester. Ya. Entah itu IHT penyusunan perangkat atau misalnya kemarin itu di program kerja atau penyusunan modul yang lebih ke PIKI atau publikasi ilmiah dan karya inovatif itu bisa. Namun setiap jangan lupa yang sekolah-sekolah yang mau melaksanakan IHT itu tetap ada supaya nanti istilahnya laku lah sertifikatnya itu tetap ada materi notulen kebijakan dinas yang lupa sehingga kita melibatkan dinas supaya legal ini sertifikatnya itu tetap diatur. Nah itu, ketika kita mau menyusun laporan, mungkin ada yang tanya kali ya Bu ya, kenapa sih laporan penting? Yang penting kan saya ikut MGMP, yang penting kan saya ikut ini. Begitu ditanya mana administrasinya bingung, nggak ada buktinya. Kadang-kadang kita nganggap itu sepele, padahal nanti kalau ketika butuh baru. Itu, padahal kan
namanya suatu kegiatan itu bisa diakui kalau memang ada laporannya. Betul. Jangan cuman pokoknya saya ikut. Nah, tapi tidak ada laporannya, itu orang-orang yang berkepentingan kemungkinan tidak akan percaya ya Bu ya. Terus apa aja itu laporannya? Nah, oke, laporannya itu kalau teman-teman mau buat supaya nanti tidak dikembalikan, itu nanti ada ininya, tipsnya guys. Jadi kita yang pertama, halo, siapa yang sudah punya buku 4? Mungkin sudah banyak yang punya. Ayo, buku 4. Tapi nggak pernah dibaca. Nah, that's it, that's the big Punya tapi nggak problem. dibaca, jadi nggak tahu isinya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya cara membuat laporan pengembangan diri itu semuanya sudah tertuang di buku 4 guys. Nah, siapa yang sudah baca buku 4? Itu sebenarnya komplit, sehingga ketika kita mau membuat laporan cukup, ini kan istilahnya buku 4 itu sudah jadi kitab kita ya. Iya, betul, kitab wajib. Para guru itu wajib Harus punya. dimiliki. Jadi bagi teman-teman yang di sekolahnya belum ada, minta tuh sama Bapak Ibu Kepala Sekolah. Itu digandakan ya. Wajib. Nah, wajib. Nah, oke lah, kita sekarang nggak usah bahas siapa yang sudah baca, siapa yang belum, karena konten ini memang mau membahas itu, dan teman-teman yang nonton ini nanti akan beda dan harus nonton, wajib nonton supaya ini kan panduan cara menyusun PD, laporan PD. Nah, kita mulai dari yang kegiatan, bukan kegiatan tapi laporan diklat fungsional. Guys, diklat fungsional itu seperti tadi yang sertifikatnya itu ada jamnya, itu juga kayaknya yang menyelenggarakan itu kayak LPMP, Dinas, bahkan ada yang langsung dari Kemdikbud. Yeah. Nah, itulah diklat atau diklat fungsional. Nah, itu setiap laporan sama sih sebenarnya, secara garis besarnya itu laporan PD itu ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, sekarang yang ada di bagian awal itu apa aja, isi itu apa aja, bagian akhir itu apa aja. Antara kegiatan operatif dulu sama diklat fungsional itu little bit different gitu. Nah, tiganya ini ya. Itu dia yang kita belum tahu, yang kita tanyakan. Oke, nanti pokoknya Meta Magelang memfasilitasi bikin template ya, template laporan pengembangan diri, entah itu yang diklat fungsional maupun yang kegiatan korektif. Nah, itu mungkin salah satu solusi untuk teman-teman mempermudah. Ya, baik punya buku apa enggak, kalau sudah ada ini saya yakin teman-teman lebih semangat. Oke, ayo teman-teman. Oke. Jadi yang bagian awal, kayak dulu itu pernah ya, yang sebelum ada Permentak baru itu ada latar belakang, ada macam-macam itu. Sekarang nggak ada lagi. Bahkan dulu itu pernah saya buat itu 1 tahun. Jadi kegiatan ini 1 tahun itu, misalnya saya mengikuti kegiatan pengembangan diri itu 10 kali, maka 1 tahun itu ya 10. Tapi sekarang kalau kita baca di buku 4 itu lebih simple, tapi setiap kegiatan pengembangan diri satu itu langsung dibikin laporannya, karena tidak ada latar belakang, pendahuluan dan sebagainya. Itu kayak bikin best practice atau apa, enggak, tapi langsung. Nah, di bagian awal itu teman-teman cukup menuliskan yang pertama itu nama diklatnya, misalnya apa ya, diklat apa, penyusunan perangkat atau pembelajaran. Sekarang ada diklat pembelajaran berbasis PISA. Itu kemarin di sekolah saya ada teman saya yang mengikuti itu, atau BISTEK, bimbingan teknis calon asesor PKG kemarin. Nah, itu dibuat judulnya itu. Kemudian setelah judul diklat itu kan simple ya, nggak ada latar belakang segala macam. Nanti kalau teman-teman bikin latar belakang malah mikirnya 2 kali atau bahkan 3 kali. Kok nggak latar belakangnya ya. Nah, itu nggak jadi laporannya. Terus yang kedua itu keterangan tentang waktu. Waktunya itu bukan sekian jam, enggak, itu ada sendiri lagi, tapi nanti waktunya di sini adalah betul kapan waktu pelaksanaan dari diklat itu. Kemudian yang ketiga masih di bagian awal, yaitu keterangan tentang di mana
tempatnya. Di mana diklat itu dilaksanakan misalnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, atau misalnya di LPMP, atau di P4TK, atau di sekolah mana yang menjadi ditunjuk oleh lembaga itu untuk melaksanakan kegiatan. Jadi walaupun yang pelaksanaannya itu LPMP, tapi kalau LPMP itu misalnya ke kita menunjuk sekolah tertentu, yaitu di sekolahnya di situ. Ya. Kemudian yang tadi yang ketiga ya, yang keempat itu tujuan dari penyelenggara. Jadi nanti kan ada tujuan kita. Nah ini tujuan dari penyelenggara. Teman-teman kalau bikin tujuan ini nggak usah mikir. Kenapa? Karena biasanya kalau diklat itu dikasih buku panduan. Nah di situ kan ada tujuan. Tujuan biasanya tujuan umum, tujuan khusus. Nah itu ini di sini nih tinggal nyalin aja. Nah nyalin diketik ulang, karena kalau di buku panduan kan nggak bisa dikopas. Karena itu print out. Kemudian yang kelima itu penyelenggaranya kayak tadi LPMP atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau apa bersama dengan apa seperti itu. Lalu setelah ini penyelenggaranya itu lama waktunya. Nah itu lihat di sertifikatnya itu sekian jam atau sekian hari dengan pola sekian jam. Nah untuk bisa dinilai itu biasanya minimal itu 30 jam. 30 jam ya. 30 jam. Jadi kalau kurang dari 30 jam itu nggak bisa dinilai. Kan 30 jam itu 30 sampai 80 itu satu nilainya. 80 jam ya. Kemudian 81 ke atas itu sudah 2 jam. Maaf 2 nilainya 2. Nah biasanya kalau diklat itu senilai 3 hari atau 4 hari itu biasanya nilainya 30 sampai 60 jam, itu nilainya 1. Nah itu yang maksudnya yang lama waktunya di sini. Nah kemudian teman-teman di bagian awal juga langsung lampirkan surat tugas dari sekolah bisa, tapi kalau diklat itu biasanya kan by name. By name. Jadi kayak saya misalnya dulu ada tugas ke Bali, ke Jakarta, itu udah by name. Sama dari Kemdikbud itu ada ini by name. Nah itu kita, atau kalau misalnya ini ya by name-nya itu bukan nama kita tapi nama sekolah kita. Nah itu tinggal nanti kepala sekolah yang menunjukkan. Nah itu ada dikasih surat tugasnya itu langsung dari penyelenggara. Nah itu jangan lupa teman-teman, kalau dapat panggilan diklat ke mana gitu yang surat tugasnya itu langsung dari si penyelenggara, maka jangan lupa itu di fotokopi, karena nanti biasanya surat tugasnya itu diserahkan ulang ke panitia. Itu di fotokopi. Kemudian kalau yang dari sekolah itu biasanya surat izin dari kepala sekolah. Ya, jadi kalau pelaksanaannya di luar sana itu biasanya pakai surat izin dari kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat. Sertifikatnya di fotokopi kemudian disertakan. Nah itu teman-teman di bagian awal itu nggak usah ada latar belakang dan sebagainya, jadi tak enak nanti nggak mikirnya nggak, ini kan sudah semuanya udah jelas di panduannya itu. Kemudian di bagian isi itu ada tujuan dan alasan mengikuti diklat. Nah catat nih guys. Jadi yang tadi di bagian awal itu tujuan dari si penyelenggara, dari penyelenggara diklat. Tapi kalau yang ini tujuan yang di bagian isi itu adalah tujuan dari kita, dari kita sebagai peserta dan alasannya mengikuti kegiatan ini. Bang kita kan mesti melakukan sesuatu kan mesti ada alasannya. Habis itu ada juga tindak lanjut yang akan atau telah dilakukan. Ya. Kemudian setelah ada tindak lanjut itu ada dampaknya, dampak bagi kita setelah mengikuti diklat ini itu nanti berdampak apa. Dan jangan lupa ini dengan penutupnya singkat, jelas, padat aja, nggak usah
bladrah.com. Bladrah.com. Nah, itu bagian isi, guys. Nah, yang terakhir adalah bagian akhir. Nah, bagian akhir itu cukup dilampiri dengan matriksnya. Matrik itu matrik ringkasan kegiatan. Matrik ringkasan kegiatan nanti bentuknya kolom-kolom itu, guys. Nah, itu di buku yang terbaru itu nggak ada nomornya karena memang kalau dulu kan ada nomornya. Pengembangan dirinya itu ada 5 kegiatan berarti nomor 1 sampai 5. Tapi karena ini tuh sertifikat sudah dilampirin, surat tugas sudah dilampirin, berarti itu nanti tinggal jadi satu kegiatan PD, satu diklat itu langsung dilampiri dengan matriksnya. Nah, matriksnya itu ada yang ringkesan kan, itu ada nama diklatnya, tempatnya, fasilitator nih yang penting ya. Fasilitator itu jangan diisi hanya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi namanya, misalnya Sri Subianti, Sri Subianti MPD, Aziz Samin Mujahidin MPD, jangan kepala dinas gitu, tapi Bapak Aziz Samin Mujahidin MPD, Broto Wibowo SPD MPD, seperti itu. Jadi nama langsung, kemudian ada dampaknya juga. Nah, biasanya katanya itu teman-teman nggak sesuai, jadi kenapa dikembalikan itu karena tidak lengkap atau tidak sesuai formatnya. Nah, oleh karena itu ini Meta janji nanti kita bikin template-nya sehingga teman-teman ketika mau bikin laporan pengembangan diri itu tinggal plung tidak ada kantongnya ya. Nah, itu yang gitu ya, yang tidak fungsional. Kayaknya nggak sulit ya kayaknya ya. Nggak sulit. Dengerin kayak gini nggak sulit. Tapi nggak tahu kalau bikin. Ada tipsnya, tipsnya. Jadi temen itu ada yang ketika langsung diklat itu langsung bikin. Nah, langsung bikin. Karena nanti ketika nggak nunggu lama lagi, lupa ya. Kadang lupa karena jadi malas. Karena sudah disibukkan dengan kegiatan sekolah yang lainnya, sudah ngajar, sibuk ini lupa. Nutulnya hilang sekalian. Nah, that's it. Kemudian kalau saya itu dulu ada punya ini, guys. Punya apa namanya? Buku? Bukan. Apa yang di bolong-bolong gitu. Snail heater. Yes. Ya Allah, nulis snail heater ayo. Snail heater itu ketika ini sertifikat ketika kita dapat itu langsung saya fotokopi, langsung masukin situ. Terus ini langsung laporannya langsung masukin situ. Sehingga ketika kita suatu saat mau butuh, nah itu tinggal ngambil. That's so simple and easy, guys. Hanya kita ini nggak meluangkan waktu buat menyusun laporan pengembangan gitu. Kayaknya gampang ya. Gampang. Nothing difficult, guys. Tinggal kita mau atau enggak. Iya. Yes. Nah, masih ada satu tadi ya yang belum. Kegiatan kolektif guru. Tadi sebenarnya ada satu yang lupa, guys. Apa ya? Di bagian isi itu jangan lupa juga dikasih deskripsi materi. Nah, itu. Jadi ketika kita itu sudah selesai expired, nggak dibuat-buat laporannya, biasanya kita mendeskripsikan materinya itu kesulitan karena udah lupa. Nah, sehingga di bagian isi itu jangan lupa ada juga deskripsi materi. Nah, itu untuk kegiatan diklat fungsional. Deskripsi itu termasuk ringkasan gitu kan? Ringkesan, jadi bukan cuman mata diklatnya, bukan, tapi ringkesan ini materi ini membicarakan apa secara singkat aja, nggak usah berlembar-lembar juga. Gitu. Nah, kecuali kalau yang kegiatan kolektif guru. Nah, kalau kegiatan kolektif guru itu memang sama, tetap ada 3 bagian, guys. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, cuman nanti beda-beda ininya, apa namanya, isinya beda-beda. Nah, gitu teman-teman, tuh dengerin ya penjelasan dari narasumber, hebat kan? Nggak sulit kan? Ayo kita bareng-bareng kita coba untuk membuat Meta, yuk kita fasilitasi teman-teman kita biar lebih semangat lagi. Tentu. Ya. Nanti tak laporin sama Pak Meta. Pak Meta, kalau saya pernah jadi Pak Meta, nanti ke Pak
Kalau ada kesulitan silahkan menghubungi narasumber. Silakan tulis komen-komen. Iya. Komen-komen tuh sih. Ada itu Bun, di dinas ada apa itu yang posko? Ya, posko ini dimanfaatkan coba. Tapi posko itu khusus untuk teman-teman yang sudah rajin PAK dan 2 kali, tapi dikembalikan. Istilahnya bukan ditolak ya guys, tapi disuruh merevisi. Jadi saya dulu juga sering merevisi berapa kali sampai tapi tetap semangat. Berarti dari tim posko itu juga membantu? Iya, membantu. Sangat-sangat membantu. Dan yang beberapa yang apa sih istilahnya kalau yang sudah berada di posko itu apa sih istilahnya itu, yang beberapa teman yang baik dari SD maupun SMP yang sudah masuk posko itu sudah berhasil. Karena nanti jadi jangan malu, jangan merasa aduh kok kecewa. Iya, saya masuk posko ya. Jangan, jadi posko itu justru sangat-sangat bermanfaat untuk kita, tapi hanya untuk teman-teman yang sudah 2 kali direvisi tapi masih salah. Kalau sudah sekali revisi kok sudah bagus, sudah ini ya oke, nggak usah masuk posko. Hanya untuk memfasilitasi teman-teman yang tuh teman-teman, enak kan? Artinya Dina sudah menolong sekali. Ya, sudah memfasilitasi supaya teman-teman tetap semangat yuk. Kabupaten Magelang, ayo. Karena Kabupaten Magelang dikatakan agak untuk kenaikan pangkat ini. Tapi sekarang udah mulai ini kok, udah mulai udah mulai bangkit. Nah teman-teman guys, itu konten kita hari ini ya. Kita sudah membahas tentang laporan diklat fungsional, nanti pengembangan diri, dan kita masih punya utang satu, yaitu laporan pengembangan diri yang dalam bentuk kegiatan kolektif guru. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.